Deyot sama God. Kali ini kita kembali akan membahas chapter 990. Pembahasan kali ini mengenai siapa saja yang berpeluang untuk berkhianat lagi ke Kaido. Dengan pengkhianatan ini, pasukan Kaido pastinya kelabakan dan mempunyai presentase kemenangan yang menurun. Bisa dipastikan bahwa pengkhianatan yang dilakukan ini akan membawa dampak besar bagi Kaido dan berakhir dengan tumbangnya Yonko Kaido. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebelum masuk ke pembahasan, di chapter 990 terkonfirmasi ada teori kami yang hampir benar 90%, yaitu pembahasan di chapter 988. Di sana kami membahas bahwa pertempuran antara pasukan Ming versus Jack adalah pertarungan balas dendam, di mana secara detail kami berteori bahwa pasukan Ming akan kewalahan melawan Jack. Dan itu terbukti di chapter 990, di mana terlihat banyak pasukan Ming tumbang akibat serangan Jack. Dan dengan melihat pasukan Ming yang terluka, maka Inuarashi dan Nekomamushi akan turun tangan untuk melawan Jack. Selanjutnya, mode sulong Inuarashi dan Nekomamushi sebenarnya akan dipersiapkan untuk membantai Jack. Nah, mari kita masuk ke pembahasan di mana di chapter 990 kami melihat banyak sekali pengkhianatan dan bakal calon pengkhianat. Pertama, pengkhianatan Denjiro kepada Sasaki. Di chapter 990, terungkap bahwa Sasaki dan Denjiro sebenarnya adalah sahabat. Di chapter 982, saat Sasaki diborgol oleh Denjiro, Sasaki kaget mengapa ia melakukannya. Lalu Denjiro membuka bajunya dan berkata, "Kau tahu sejarah Wano, Sasaki?" Nah, yang dimaksud dengan sejarah Wano di sini adalah adanya sejarah antara klan Kozuki dengan klan Kurozumi yang sudah berselisih sejak lama sekali. Denjiro memperlihatkan lambang klan Kozuki yang artinya dia adalah musuh Shogun Kurozumi Orochi. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Kanjuro di chapter 974. Akazayanen yang lain bertanya mengapa Kanjuro berkhianat. Lalu tanpa menjelaskan panjang lebar, Kanjuro hanya mengatakan bahwa ia berasal dari klan Kurozumi, yang artinya dia adalah musuh dari klan Kozuki. Tetapi di chapter 990, Sasaki mengatakan tidak peduli dengan sejarah Wano. Nah, ini artinya dia tidak tertarik dengan permusuhan antara klan Kozuki dan klan Kurozumi. Dia hanya ingin membalas dendam Denjiro yang murni karena pengkhianatannya sebagai seorang sahabat. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, sepertinya memang Denjiro ini menargetkan Tobiropo dari awal di strategi perangnya. Karena kalau bisa menahan Tobiropo, maka dia bisa mengurangi daya tempur pasukan Kaido. Di chapter 982, Denjiro sengaja memilih sebuah pintu gerbang yang tidak ada di rancangan bangunan lama dan berhasil menahan satu Tobiropo. Kemudian di chapter 989 kemarin, kakek Hyo juga menargetkan Tobiropo karena perkataan dari Denjiro. Dan Sasaki juga sudah memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Denjiro. Berarti kita akan melihat pertarungan Denjiro versus Sasaki. Jadi kita tunggu saja pertarungan mereka, oke? 2. Pengkhianatan X-Drake kepada Kaido. Di chapter 990, terlihat jelas sekali bahwa X-Drake memutuskan bertarung bersama dengan Luffy untuk melawan pasukan milik Kaido. Namun pengkhianatan yang disebut oleh X-Drake di chapter 990 adalah karena dia membantu melepaskan Law dan tentang dirinya bergabung dengan organisasi bernama Sword, yang dimana organisasi ini belum sama sekali diketahui oleh pihak Queen. X-Drake yang sudah tertangkap basah oleh Queen dan Hushu sangat galau dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, bagian menariknya adalah di panel yang menarik di sini, di mana saat Hawkins meramal kemungkinan X-Drake yang masih hidup hanya 1%. Di situ justru X-Drake percaya kepada Luffy karena masih ada harapan dan memutuskan bertarung bersama Luffy. Jadi 1% kemungkinan hidupnya dia percayakan kepada Luffy. Nah, menurut kami ini sangat keren sekali. Bahkan terlihat di akhir chapter seolah-olah Luffy dan X-Drake melakukan kolaborasi serangan seperti sudah pernah bertarung bersama sebelumnya. Nah, kemungkinan kita akan melihat pertarungan Tobiropo versus Tobiropo, yaitu X-Drake versus Hushu. 3. Basil Hawkins juga akan berkhianat dengan Kaido. Di chapter 990, ada percakapan menarik antara X-Drake dan Hawkins. X-Drake bertanya kepada Hawkins alasannya bergabung dengan pasukan Kaido. Lalu, X-Drake menawarkan kepada Hawkins untuk berkhianat juga. Pada percakapan ini, seolah-olah Hawkins sudah tahu kalau X-Drake memang merencanakan pengkhianatan. Nah, dan saat ditawarkan oleh X-Drake untuk berkhianat juga, Hawkins tampak tidak terkejut lagi.
Seolah-olah memang sempat ada obrolan antara sesama Worst Generation antara X-Drake dan Hawkins untuk berkhianat kepada Kaido. Tepatnya, obrolan itu terjadi pada saat Luffy dan Law berhasil memasuki Wano. Mereka sudah memperhitungkan inilah saat yang tepat untuk berkhianat karena adanya Luffy dan Law yang sudah mengumpulkan pasukan untuk melawan Kaido. Nah, sebenarnya alasan Hawkins bergabung dengan Kaido saat itu sudah dijelaskan pada chapter 954. Hawkins menjelaskan alasan dia bergabung adalah karena saat itu mereka sudah dijebak dan dia sudah meramal dirinya sendiri, yaitu kesempatan menang 0%. Kesempatan melarikan diri adalah 0% dan kesempatannya menyerah untuk bertahan hidup cuma 40%. Kemudian akhirnya dia memilih bergabung dengan Kaido untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana jika dia meramalkan dirinya sendiri saat ini? Mari kita perhatikan lagi di chapter 990. Setelah Hawkins meramalkan tentang X-Drake, dia melakukan ramalan yang kedua. Dan sepertinya dia terkejut melihat ramalannya yang kedua ini. Apakah kira-kira yang diramalnya? Nah, menurut kami di sini adalah dia meramal untuk dirinya sendiri. Setelah X-Drake mengajaknya berkhianat, dia lalu meramalkan dirinya sendiri. Apabila dia ikut berkhianat, berapa persen kemungkinan dia hidup dan bertahan? Lalu, bagaimana jika hasilnya bukan 0%? Itulah menurut kami yang membuat dia terkejut. Karena ternyata dari ramalannya dia masih memiliki kemungkinan hidup dan bertahan jika ikut berkhianat dan bertarung bersama Luffy. Jadi menurut kami Hawkins akan bergabung dengan pasukan Luffy seperti X-Drake. 4. Fukurokuju juga akan berkhianat kepada Kaido. Ada yang sangat menarik di chapter 990. Di mana saat Oniwa Bansunya Orochi akan menyerang para samurai Yakuza yang justru sang kapten Oniba Wansu, Fukurokuju berbalik arah. Sebelum berbalik arah, dia seperti terlihat memikirkan sesuatu. Saat Orochi dieksekusi oleh Kaido di chapter 985, Fukurokuju sangat terkejut sekali dan dia terpaksa mengambil keputusan untuk tunduk kepada Kaido. Lalu, mengapa dia bisa berbalik arah di chapter 990? Apakah ini ada hubungannya dengan Orochi? Sedikit spekulasi kami tentang hal ini. Sebelum berbalik arah, Fukurokuju terlihat memikirkan sesuatu. Nah, mungkin yang dipikirkannya adalah Orochi. Apakah Orochi masih hidup atau beneran sudah mati? Kemudian dia berbalik arah untuk pergi ke tempat Orochi. Setibanya dia di tempat Orochi, dia mungkin mendapati dua hal. Hal pertama adalah Orochi sebenarnya sudah mati. Nah, biasanya seorang ninja atau samurai sangat loyal sekali kepada tuannya. Mereka rela melakukan apa saja dan siap mati untuk tuannya. Bagaimana jika justru saat melihat jasad Orochi, dia menjadi sangat emosional dan marah? Lalu akhirnya dia berubah pikiran dan berbalik melawan pasukan dari Kaido. Fukurokuju adalah seorang kapten. Dia hanya tinggal memberi perintah kepada Oniwa Bansu lainnya untuk menyerang balik pasukan milik Kaido. Dan akhirnya terjadilah pengkhianatan tersebut. Hal kedua yang terjadi adalah ternyata Orochi masih hidup dan masih bisa hidup sampai saat ini. Yap, ini mungkin suatu rahasia dari kekuatan buah iblis miliknya, sehingga memungkinkan Orochi masih hidup. Dan apabila itu terjadi, Orochi yang sangat marah dan merasa sangat dikhianati oleh Kaido, memberi perintah kepada Oniwa Bansu dan para samurainya berbalik arah menyerang pasukan milik Kaido. Dan terjadilah pengkhianatan tersebut. Dan seperti review Tamagon sebelumnya yang memperkirakan bahwa Fukurokuju ini kekuatannya adalah layaknya mitologi. Fukurokuju dalam mitologi adalah dewa panjang umur yang memiliki kemampuan menghidupkan yang sudah mati. Nah, bagaimana jika Orochi yang terkapar akan dihidupkan lagi oleh Fukurokuju? Sangat menarik bukan? Pastinya Orochi akan bangkit dan melakukan serangan balik dengan Fukurokuju. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan gerak-gerik Fukurokuju pada chapter ini? Tulis analisa terbaik kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.